satu grup dengan timnas Indonesia ya, dan nanti walaupun timnas Indonesia berada di peringkat 129 FIFA dan Bahrain ada di peringkat 76 FIFA, namun peringkat hanyalah hitungan di atas kertas ya buat Indonesia, karena Indonesia yang sekarang diperkuat oleh pemain-pemain dengan grade A yang berkompetisi di Eropa, pemain-pemain dengan kualitas yang bagus, pemain-pemain dengan harga pasar yang tinggi, bahkan harga pasaran sekuat timnas Indonesia ada di atas Bahrain. Sekarang Indonesia mempunyai nilai pasar 290-an miliar, sedangkan Bahrain ada di 150-an miliar. Dalam arti kata, sekuat Bahrain setengahnya dari nilai pasar timnas Indonesia. Dan sudah selayaknya timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain kalau dilihat dari segi kualitas pemain dan nilai pasar pemain. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini mari kita membahas tentang timnas Bahrain ya, yang akan menjadi lawan dari timnas Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024 nanti. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan timnas Bahrain di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Perjuangan timnas Bahrain untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kita tahu kalau timnas Bahrain satu grup dengan timnas Indonesia ya di babak ketiga, namun sebelumnya timnas Bahrain ada di berbeda grup dengan Indonesia di babak kedua ya, karena timnas Bahrain sendiri berada di grup H bersama Uni Emirat Arab, Yaman, dan Nepal. Mari kita bahas tentang Bahrain ya. Bahrain berada di grup H bersama Uni Emirat Arab yang berada di peringkat FIFA 69. Dan Bahrain sendiri ada di peringkat 76, sedangkan Yaman 155 ranking FIFA dan Nepal 176 ranking FIFA. Nah, dari sini di atas kertas Bahrain sangat diunggulkan ya untuk lolos ke babak ketiga, karena di bawah Bahrain ada Yaman yang memiliki ranking sangat jauh ya, di bawah 155 dunia, dan Nepal ada di peringkat 176 dunia. Di atas Bahrain hanya ada Uni Emirat Arab, sedangkan dua tim teratas akan lolos ke babak ketiga. Jadi Bahrain diunggulkan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan kita lihat hasilnya ya, hasilnya untuk babak kedua. Di pertandingan pertama, timnas Bahrain melawan tuan rumah Yaman ya. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Bahrain dengan skor 2-0. Gol sendiri diciptakan oleh Mohamed Marhun dan Harwan Al-Zubaidi menit 48 yang melakukan gol bunuh diri untuk Yaman. Dari sini kita lihat kalau sebenarnya Bahrain tidak kesusahan ya untuk mengalahkan Yaman. Ya, ini bisa dimaklumi ya, karena Yaman sendiri berada di peringkat 155 ranking FIFA, jauh di bawah Bahrain yang ada di peringkat 76 ranking FIFA. Jadi sudah sewajarnya Bahrain meraih kemenangan. Dan kita lanjut ke matchday kedua ya. Di matchday kedua Bahrain kalah dari Uni Emirat Arab 0-2 ya, lewat gol Abdullah Ramadan di menit 36 dan Ali Makbot di menit ke-90 ya, melalui titik putih. Nah, di sini Bahrain kalah dari Uni Emirat Arab, sedangkan untuk peringkat juga Bahrain kalah. Namun tidak berbeda jauh ya untuk peringkat, karena Uni Emirat Arab ada di posisi 69 ranking FIFA dan Bahrain 76 ranking FIFA. Seharusnya berimbang ya, nggak begitu jauh perbedaannya. Namun di sini Bahrain kalah ya dengan skor 0-2 dari Uni Emirat Arab. Lanjut ya, untuk di matchday ketiga Bahrain menghadapi tuan rumah Nepal, dan sudah dibayangkan ya, peringkat ke 177 melawan peringkat 76 FIFA. Jadi Bahrain tanpa kesulitan ya mengalahkan Nepal dengan skor 5-0 melalui gol Mahdi Al
Humaidan di menit kedua, Syed Bakir di menit ke-9, Ali Madan di menit 45+4, Ibrahim Al-Qatal di menit 87, dan Ismail Abdul Latif di menit 90+6 ya, melalui titik putih. Dan sampai di sini Bahrain sudah mengantongi 6 poin ya, ada di peringkat kedua. Dan lanjut kita ke match keempat. Bahrain menghadapi Nepal kembali ya, dan lagi-lagi selaku tuan rumah Bahrain mampu mengalahkan Nepal dengan skor 3-0 melalui Syed Bakir menit ke-7, Abdullah Yusuf Helal di menit ke-18 melalui titik penalti, Kamil Al-Aswad di menit ke-36. Semuanya gol ada di babak pertama, dan pertandingan berakhir dengan skor kemenangan 3-0 untuk Bahrain. Sampai sini Bahrain sudah mengantongi nilai 9 dan dipastikan sudah akan lolos ke babak kedua ya, ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, karena sudah tidak mungkin dikejar oleh Nepal dan Yaman. Lanjut ke match kelima ya, Bahrain berhadapan dengan Yaman, skor akhir 0-0. Nah, di sini Bahrain karena sudah merasa lolos ya, jadi mungkin tidak menurunkan skuad terbaik atau permainannya tidak ngotot saat melawan Yaman. Jadi mereka sudah bermain aman ya, karena sudah mengantongi tiket ke babak ketiga besar. Dan hasilnya 0-0 itu tidak terlalu buruk buat Bahrain dan tidak terlalu buruk buat Yaman, karena Yaman tahu diri, peringkat 155 dunia menghadapi peringkat 76 dunia. Selanjutnya di matchday terakhir ya, matchday ke-6, Bahrain bertandang ke Uni Emirat Arab dan hasilnya sama, kuat 1-1 ya, karena kedua belah tim sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Jadi kedua tim tidak bermain ngotot dan sama-sama memainkan permainan yang tidak begitu ngotot. Hasilnya Uni Emirat 1, Bahrain 1. Bahrain unggul lebih dulu di menit keempat lewat Mahdi Abdul Jabbar dan dibalas oleh Sultan Adil Al-Alamiri menit ke-10 oleh Uni Emirat Arab ya. Nah, kita lihat di skor atau papan klasmen akhir. Uni Emirat Arab memimpin dengan perolehan 16 poin, disusul Bahrain 11 poin, Yaman 5 poin, dan Nepal 1 poin. Nah, di sini kita bisa melihat ya, perjuangan timnas Bahrain di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sepertinya mulus ya, tidak ada hambatan, dan sudah sesuai prediksi Bahrain ada di posisi kedua di bawah Uni Emirat Arab. Dan di babak ketiga Bahrain bertemu dengan satu grup dengan timnas Indonesia ya, dan nanti walaupun timnas Indonesia berada di peringkat 129 FIFA dan Bahrain ada di peringkat 76 FIFA, namun peringkat hanyalah hitungan di atas kertas ya buat Indonesia, karena Indonesia yang sekarang diperkuat oleh pemain-pemain dengan grade A yang berkompetisi di Eropa, pemain-pemain dengan kualitas yang bagus, pemain-pemain dengan harga pasar yang tinggi, bahkan harga pasaran skuad timnas Indonesia ada di atas Bahrain. Sekarang Indonesia mempunyai nilai pasar 290-an miliar, sedangkan Bahrain ada di 150-an miliar. Dalam arti kata, skuad Bahrain setengahnya dari nilai pasar timnas Indonesia, dan sudah selayaknya timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain kalau dilihat dari segi kualitas pemain dan nilai pasar pemain. Dan kita abaikan untuk peringkat FIFA, karena peringkat FIFA adalah akumulasi dari sekian lama pertandingan. Sedangkan Indonesia baru-baru ini melakukan naturalisasi yang mendatangkan pemain-pemain dengan grade A. Jadi kualitas timnas Indonesia sekarang tidak bisa dibandingkan dengan peringkat FIFA Indonesia, karena seharusnya dengan nilai pasaran seperti itu Indonesia
ada di peringkat 50-an sampai ke 70-an dunia, bukan di 129 dunia. Dan saya yakin Indonesia akan bisa mengalahkan Bahrain minimal dengan skor 1-0 atau selisih 1 gol. Dan kemungkinan besar Indonesia bisa mengalahkan dengan selisih 2 gol. Dan saya yakin Indonesia bisa karena Indonesia hebat.